Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta tanaman buah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview tanaman alpukat kami yang ada di kebun, di mana kami telah menanamnya sejak tahun 2018 yang lalu. Namun beberapa di antaranya kami sulam karena tanamannya banyak yang mati. Matinya mungkin karena kekeringan pada saat itu, dan bisa juga karena tidak bisa adaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari asalnya. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman yang kami tanam dan akan kami memperlihatkan sebentar seperti apa kondisi tanaman yang sudah berumur 5 tahun itu. Dan sebagian diantaranya ada yang berumur baru 2 tahun. Ya, ikuti terus video saya sampai selesai dan mohon di like dan di subscribe. Sebentar kita akan memperlihatkan seperti apa kondisi tanaman yang ada di kebun kami. Baik teman pencinta tanaman buah, seperti inilah kondisi kebun kami ya. Kebun alpukat yang kami tanam pada tahun 2018 yang lalu, mulai bulan Januari. Pas waktu itu awal tahun kami mencoba membuka kebun ini untuk menanam beberapa jenis tanaman alpukat di dataran rendah, karena DPL kami di sini sangat rendah, yaitu hanya 7 sampai 12 meter dari permukaan laut. Ya, seperti ini kondisinya. Ini adalah salah satu jenis tanaman aligator kami yang sudah kami tanam sejak tahun 2018 yang lalu. Tingginya ini sudah hampir 4 meter ya. Ya, tingginya hampir 4 meter. Namun sampai hari ini tanaman kami di sini belum berbuah untuk jenis aligator ini. Ya, belum pernah berbuah. Yang pasti tanamannya tumbuh dengan baik. Ya, kami belum pernah memberikan perlakuan khusus. Barangkali itu juga yang menyebabkan sehingga tanaman aligator yang sudah berumur hampir 6 tahun ini belum pernah memunculkan bunganya ya. Begitu juga dengan yang ada di sebelahnya. Ini adalah jenis alpukat kendil yang kami tanam pada tahun yang sama 2018 yang lalu, bulan Januari. Juga sama ketinggiannya hampir 4 meter dan belum pernah memunculkan bunga, apalagi buahnya belum ada ya. Seperti itu. Nah, kemudian kami bergeser lagi ke depan ya. Di sini ada jenis Miki. Ini adalah jenis tanaman Miki, alpukat Miki ya. Kami juga memperhatikan selalu apakah muncul bunganya atau belum. Ternyata belum pernah juga ini muncul tanamannya, belum pernah muncul bunganya maksud saya, setelah sejak kami tanam hampir 6 tahun yang lalu ya. Seperti ini kondisinya teman. Rata-rata ketinggiannya hampir 4 sampai 5 meter ya. Ini juga adalah Miki ya. Ini juga adalah tanaman Miki. Nah, kalau yang ini Miki ini ya, bahkan sudah pernah berbunga saat ini. Seperti ini kondisinya. Ada bunganya. Ya. Ada bunganya. Seperti itu. Ada bunganya seperti ini. Ya. Akan tetapi saya tidak bisa berharap banyak kelihatannya karena bunganya itu saya lihat banyak yang gugur atau tidak jadi. Nah, seperti ini. Banyak yang warnanya kecoklat-coklatan akhirnya mengering di ujung-ujungnya itu. Nah, ini pada saat mulai muncul bunganya ini sudah
menggembirakan, akan tetapi seiring berjalannya waktu bunganya itu gugur ya, gugur. Ini belum pernah berbuah juga, baru satu kali ini belajar berbunga. Nah, seperti ini bunganya ya. Ini kelihatannya bakal gagal ini karena kering di ujungnya dan tidak terjadi proses penyerbukan yang bagus ya, seperti ini ya. Namun yang menggembirakan kami bahwa kami yang ada di daerah yang belum pernah sejarahnya ada tanaman alpukat di daerah kami, di dataran rendah seperti ini, DPL 7-12 meter saja, namun bisa kami bungakan. Setidaknya tanaman kami ke depannya akan bisa berhasil karena faktanya kita sudah mampu mengeluarkan bunganya walaupun belum menjadi ya, jadi buah seperti yang kita harapkan bersama ya. Nah, kondisi di lantai kebun juga tanahnya, maksud saya ini juga barusan 2 minggu yang lalu kami potong rumputnya karena banyak sekali gulmanya waktu itu, dan kelihatan sudah seperti kebun. Kalau yang tadinya banyak sekali semak sehingga tidak bisa berkembang baik tanaman itu. Nah, ini di sebelah ini juga adalah jenis Miki. Nah, kalau ini sudah pernah berbuah ya, baru satu kali pernah berbuah ini tanaman ya. Pernah kami review juga buahnya pada saat panen perdana pada video-video kami sebelumnya. Namun saya lihat ini baru memulai lagi untuk berbunga seperti ini. Ada ini ya, tapi tidak banyak ya, tidak setiap ujung pucuk itu memunculkan bunganya, hanya beberapa saya lihat itu. Nah, bahkan ada yang sudah pentil seperti ini ya. Iya. Nah, mudah-mudahan saja bisa bertahan karena ini baru perdana dan kami juga belajar bagaimana memperlakukan tanaman sehingga buahnya itu bisa dipertahankan atau bunganya itu bisa kita berharap tidak rontok ya, tidak gugur sebelum menjadi buah ya. Seperti itu teman. Nah, bergeser lagi ke sebelah kanan. Di sini ada tanaman alpukat jenis aligator ya. Ini baru berumur 2 tahun ini. Di sebelahnya juga ini baru berumur 2 tahun. Kami tanam pada tahun 2021 yang lalu. Nah, ini sulaman ya, sulaman karena tanaman sebelumnya mati ya. Terpaksa kami sulam kembali dan memang agak jauh jaraknya antara nyulam ini dengan tanaman sebelumnya ya. Seperti ini kondisinya. Ini juga ada aligator di sebelahnya, sebelah kanan saya. Ini berumur kurang lebih sama tadi, umur 2 tahun ya. Nah, ini juga kemarin ini bahkan tertutup oleh rumput ya, sehingga kami setengah mati membersihkan kembali, dan alhamdulillah sudah segar lagi, muncul kembali pucuk-pucuk baru yang masih berwarna merah seperti ini. Setelah kami melakukan pembersihan di lantai kebun ya. Ini seperti ini teman. Ini juga tanaman awal ya. Ini jenisnya saya tidak tahu, ini terus terang saya tidak tahu jenisnya apa ini. Kalau saya perhatikan bentuk daunnya berbeda dari semua yang kami tanam di sini. Ini daunnya berbeda. Saya juga tidak tahu jenis apa. Apakah aligator atau kelut, atau yang jelasnya ini bukan Miki. Sepertinya bukan Miki ini karena daunnya agak keras, kaku, dan hijau, lebih hijau daripada daunnya Miki.
sudah tinggi juga ini, sudah 4 meteran ini, dan memang belum pernah juga berbuah. Dan saya sangat penasaran sesungguhnya apakah nanti buahnya ini, baru kita tahu kalau sudah muncul, baru kita tahu bahwa oh ternyata jenis ini alpukat kami yang ada satu ini. Ini berbeda sekali dengan tanaman miki, kelut ataupun aligator. Ya, nah, kita bergeser lagi ke depan. Nah, di sebelah kanan saya ini kelihatan dari agak jauh. Ini juga adalah miki. Ini juga baru bagus pertumbuhannya setelah kami bersihkan semua gulma yang menyelimuti. Ya, ini adalah jenis miki. Ya, ini sudah berumur 4 tahun juga dan belum pernah berbuah juga ini. Daunnya lumayan subur kelihatan. Ya, seperti ini kondisinya teman di kebun kami. Nah, ini juga aligator ini berumur 2 tahun. 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Tetapi karena dia adalah sulaman, jadi dia memang agak di belakang dan masih kecil sedikit dibandingkan yang sudah kita perlihatkan sebelumnya. Nah, demikian juga dengan ini. Ini aligator sama. Ini aligator sudah berumur 2 tahun juga lebih. Namun tanamannya kemarin sempat terhambat pertumbuhannya karena banyak sekali gulma yang ada di lantai kebun. Karena hampir 2 bulan lebih saya tidak melakukan pembersihan. Namun sekarang alhamdulillah kami sudah melakukan pembersihan sehingga kelihatan sekali bersih di bawah pokok-pokok tanaman. Hampir tidak ada lagi rumput, hampir tidak ada lagi gulma yang menyelimuti, bahkan tidak ada sama sekali menyelimuti tanaman kami. Nah, ini yang kecil ini. Awalnya ini adalah kami melihatnya diberikan informasi kepada produsen bibit. Ini adalah jenis alpukat Vietnam, red Vietnam. Karena pada saat kami mulai menanam, tanaman ini merah semua, mulai dari pucuk sampai daun tuanya itu warnanya merah. Namun seiring perkembangan waktu dia tidak tumbuh dengan sesuai harapan kami. Dia kerdil-kerdil terus saja seperti ini. Padahal ini sudah 2 tahunan ini. 2 tahunan lebih bersamaan dengan yang sudah kita perlihatkan tadi, tanaman aligator yang lain itu. Namun dia sangat kecil, pendek, dan tidak bisa besar. Informasinya dari produsen buah, ini adalah jenis ini jenis red Vietnam. Namun saya tidak lihat lagi berwarna kemerah-merahan seperti pertama kali datangnya pada saat kami tanam. Dan pada saat kami tanam memang merah, memang ya, merah mulai dari pucuk sampai daun-daun tuanya itu kemerah-merahan. Ya. Nah, kita bergeser lagi ke sini. Nah, ini juga adalah miki. Ya, ini juga tanaman miki. Sudah pernah ada bunga, akan tetapi gugur. Ya, bahkan sudah 2 kali ini berbunga tanaman kami ini. Namun tidak ada yang bertahan ya, tidak ada yang bertahan bunganya. Apalagi sampai bisa berbuah. Ini masih mencari-cari perlakuan yang cocok untuk di daerah kami seperti apa kondisinya supaya bunga-bunganya nanti itu bisa bertahan di masa-masa yang akan datang. Ini sudah tinggi juga, ini hampir 4 meter. Ya. Nah, ke depan ini juga adalah miki. Ya, ini miki ini juga sudah tinggi besar. Namun sama tadi belum pernah berbunga, belum pernah ada buahnya. Ya, kami tanam juga pada tahun 2018 yang lalu. Ya, sudah 5 tahun lebih. Nah, demikian juga dengan ini adalah aligator. Ya, aligator. Ini sudah besar juga.
Ini juga sudah berumur 5 tahun lebih bersamaan dengan kami tanam pada tahun 2018 yang lalu. Ya, ya, seperti ini. Nah, tapi kalau saya perhatikan lebih dekat ini, sepertinya ada harapan ini untuk memunculkan bunganya. Karena ada pentil-pentil di ujung-ujung daun itu, di ujung-ujung pucuk itu, seperti ini kondisinya. Ya, mudah-mudahan nanti ini adalah bakal bunga yang akan muncul ya. Ya, mudah-mudahan seperti ini bakal bunga yang akan muncul seperti ini. Nah, ini juga kondisinya seperti ini. Iya. Nah, seperti ini teman. Mudah-mudahan ya, karena kami sendiri penasaran sekali kapan sih tanaman kami bisa memunculkan bunga seperti di video-video teman-teman pemilik kebun atau yang mereview kebun alpukat. Banyak sekali bunganya, sementara kami sudah berumur 6 tahun menjelang ini bahkan belum pernah ada bunga sama sekali. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan ini nanti bakal jadi bunga, dan itu adalah bunga perdana jika jadi, insya Allah. Nah, seperti ini teman. Nah, di sebelahnya juga ini adalah aligator ya, berumur 2 tahunan ya, berumur 2 tahunan ya. Ini adalah tanaman sulaman, sama juga dengan ini. Ini adalah tanaman sulaman yang kita tanam pada tahun 2021 yang lalu ya. Nah, seperti ini kondisinya tanaman kami di kebun teman. Sudah bersih. Nah, ini dia. Ini juga adalah Red Vietnam menurut informasi yang kami dapatkan dari pemilik pengedar buah yang kami beli untuk ditanam di kebun. Nah, ini informasinya adalah contoh tanaman Red Vietnam. Nah, memang sepertinya ini tanaman lambat sekali pertumbuhannya kalau di dataran rendah sekali ya, DPL seperti ini. Masalah pemupukannya ya mungkin sama dengan teman-teman yang ada di luar sana memperlakukan tanamannya. Namun faktanya pertumbuhannya memang tetap lambat. Dan memang kalau sepintas kita lihat dari kejauhan sangat menarik memang tanaman ini karena kemerah-merahan seperti ini. Ya kan, kemerah-merahan. Ya, informasinya adalah jenis Red Vietnam. Demikian juga yang ada di sini. Nah, ini juga Red Vietnam tetapi sama dengan yang tadi, belum tidak kelihatan kemerah-merahannya. Ini juga sudah lama ini, dan perlakuannya juga kami tidak bisa semaksimalnya sehingga barangkali menyebabkan tanaman ini tetap kerdil walaupun tanamannya sudah berumur 2 tahun. Nah, ini contohnya. Ini adalah Miki. Miki kami ini paling tinggi ini, paling tinggi sudah 7 meter barangkali ketinggiannya ini. Tapi belum pernah berbunga sama sekali. Padahal batangnya sudah besar. Pokoknya ya, batang pokoknya itu sudah 20 cm up ini. Tapi belum pernah ada bunganya sama sekali. Iya. Ini sudah ketinggiannya sudah lewat ini. Kalau dilihat ya sudah 7 meteran tingginya. Namun belum pernah berbunga. Ini pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengganggu kami. Mengapa belum pernah muncul bunga? Tanaman yang sudah hampir 6 tahun tapi belum pernah berbunga. Ya. Nah, seperti ini juga. Ini adalah Miki. Ya, Miki sama dengan ini, Miki juga. Namun belum ada yang berbuah juga. Belum pernah ada juga yang berbunga seperti yang sudah kita review sebelumnya. Nah, ini Miki juga dan sudah besar juga sama dengan yang tadi. Ketinggiannya hampir 5 meter bahkan lebih mungkin. Namun belum pernah ada bunganya sama sekali teman. Ini tanaman awal juga kami tanam pada tahun 2018. Ya. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah alpukat yang paling besar di sini untuk aligator. Ini aligator yang paling besar buah batangnya. Oh, menjulang sampai 5 meteran ini lebih, hampir 6 meter. Namun belum pernah juga berbuah. Ya.
aligator seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya apa yang kita harapkan, apa yang kami harapkan, muncul bunga yang lebat, banyak, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa dikonsumsi untuk keluarga dan teman-teman kerabat, sehingga bermanfaat untuk umat manusia dan alam. Ya, seperti ini kondisinya teman, kebun kami yang ada di kami tanam di kebun. Kondisinya sudah lumayan bagus, walaupun pemeliharaan kami kuakui tidak maksimal ya, karena ada beberapa kesibukan lain yang menyebabkan kami tidak bisa eksis seperti petani-petani, pekebun-pekebun yang lain. Namun setidaknya kami berusaha untuk menanam, untuk memberikan nutrisi kepada alam, menyumbangkan oksigen, menyumbangkan air untuk di tanah, karena akar-akar tanaman juga menahan air, daun-daun tanaman mengeluarkan oksigen, daun-daun tanaman menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan O2 yang dibutuhkan oleh manusia dan alam sekitarnya. Mudah-mudahan dengan kami menanam ini, setidaknya kami mampu atau bisa memberikan kontribusi kepada alam di sekitar kita untuk bersedekah kepada alam, bersedekah kepada sesama manusia. Insya Allah seperti itu teman. Begitulah filosofi yang kami pegang, hingga kami mencoba untuk melakukan budidaya tanaman alpukat seperti pertumbuhannya saat ini yang sudah kami perlihatkan. Demikian teman, mohon di like dan di subscribe untuk keberlangsungan channel edukasi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.